Oke, selanjutnya kita bakalan masuk pada materi kedua nih. Nah, tapi seperti biasa, kenalan dulu nih dengan moderator yang akan membantu kita pada penyampaian materi kedua, yaitu Kak Muhammad Rizky Yusrial. Nah, jadi Kak Muhammad Rizky Yusrial ini merupakan mahasiswa UIN Kajari Yogyakarta dan juga merupakan pengurus dari LPM Retor. Nah, Kak Rizky kayaknya udah hadir nih ya, udah on cam juga ya. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam sesi penyampaian materi kedua yang akan diisi oleh Mas Syaiful Arifin selaku pengajar Fakultas Institusius dan akan dipandu oleh Kak Muhammad Rizky Yusrial selaku moderator yang sudah sangat antusias nih pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, kepada Kak Moderator, waktu dan tempat, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada MC. Bagaimana, masih semangat teman-teman? Wah, Sangat. Meskipun sudah 2 hari pelatihan ini berlangsung, saya sendiri tidak melihat sedikit pun kejenuhan dari teman-teman ya. Semangat kita semua ini benar-benar memukau. Seperti yang dikatakan MC, saya Muhammad Rizky Yusrial sebagai moderator akan menemani dan memandu jalannya diskusi kali ini. Nah, dengan judul materi itu yaitu etika reportase. Nah, sebagai seorang jurnalis tentu harus memperhatikan aspek-aspek etis. Kita juga tidak bisa menyampingkan moralitas ya. Apa saja yang harus dipahami ketika kita melakukan reportase kebencanaan. Apakah kita yang sebagai seorang jurnalis memiliki kartu sakti bebas kemana saja harus bebas juga dalam aspek ini, kayaknya juga itu perlu dapat perhatian lebih. Nah, materi-materi itu nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, Mas Sifaul Arifin. Selamat siang Mas Sifaul. Selamat siang. Ya, tentunya Mas Sifaul sudah bergabung. Nah, sebelum itu izinkan saya dulu untuk membacakan kurikulum vitae dari Mas Sifaul. Nama Mas Sifaul lahirnya di Pekalongan 11 Maret 1975. Alamatnya di Karanganyar, Jawa Tengah. Alamat email sifaul.arifin@solopos.co.id. Nah, riwayat pekerjaan Mas Sifaul ini dari tahun 2000 hingga sekarang menjadi wartawan Solopos. Pelatihannya banyak sekali yang pernah diikuti. Workshop pelatihan utang luar negeri, workshop jurnalisme damai, workshop konvensi PBB dan lain sebagainya, dan juga pernah beberapa kali menjadi narasumber atau fasilitator, yaitu uji kompetensi jurnalis, AJI dan Solopos, workshop studi dan refleksi aktif tanpa kekerasan dan lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tentu teman-teman ini semua sudah punya rasa penasaran yang teramat sangat terhadap materi kita ini. Bagaimanakah penjelasan tentang etika reportase? Ya, itu patut kita dengarkan. Yang jelas jangan tanya saya, langsung saja saya tanyakan ke pemateri kita. Silakan Mas Sifaul. Ya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Rizky Yusrial. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan kawan-kawan dalam acara ini. Sejak kemarin ya, nggak bosan ya ini ya. 2 hari Anda sambil rebahan, diskusi, kemudian ngobrol soal jurnalisme. Lah, pada pagi ini, agak siang ini ya, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Ikhwan. Tadi Mas Ikhwan sudah membicarakan soal jurnalisme kebencanaan. Bagaimana prinsip-prinsipnya, hal-hal yang paling utama ketika kita membahas soal jurnalisme. Kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas soal dimensi etisnya. Kira-kira apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan peliputan, terutama isu-isu yang berkaitan dengan bencana. Dan bencana ini bisa beragam. Bencana itu tidak sekedar bencana alam. Kalau misalnya orang-orang Jogja pasti sangat mengenal soal Merapi kayak gitu. Tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang lain. Bencana-bencana apa namanya sosial,
kemudian bencana yang dibikin oleh orang, dan sebagainya. Kemudian pada sesi yang kedua, jadi saya 2 kali bertemu dengan Anda. Pertama adalah pada pagi menjelang siang ini. Kemudian setelah itu nanti siang Anda ketemu lagi dengan Mas Ikhwan. Lalu pada sore hari, siang sampai sore hari, kita ketemu lagi. Nah, kita nanti akan membahas soal bagaimana kita mempraktekkan ketika kita membuat konten, membuat tulisan tentang bencana. Dan yang 3 materi awal, Mas Iwan dan saya lebih banyak berkaitan dengan teori dan diskusi kayak gitu. Kemudian pada materi keempat terakhir, Anda akan mempraktekkan. Tetapi waktu yang terbatas tidak memungkinkan jika kita kemudian membuat sebuah tulisan yang full kayak gitu, full jadi. Yang memungkinkan adalah nanti pada sesi akhir Anda akan diskusi. Kita akan diskusi ya. Kira-kira tema-tema menarik apa yang bisa kita kembangkan untuk jurnalisme bencana ini. Jadi nanti saya akan meminta pada Anda, jadi mumpung mulai sekarang, Anda sambil mikir-mikir ya, kira-kira nanti saya akan bikin apa ya. Nah, jadi minimal Anda sudah mendapatkan topiknya. Kemudian mendapatkan semacam angle-nya. Kira-kira saya akan menulis tentang apa? Saya mau bikin konten tentang apa yang berkaitan dengan jurnalisme bencana ini. Jadi paling tidak itu. Nah, mulai sekarang Anda sudah memikirkan dulu ya, mikir-mikir kira-kira tema yang menarik apa yang bisa saya kembangkan, kemudian kita diskusikan dalam sesi keempat nanti. Oke, saya akan share screen ya. Ya, silakan. Oke, bentar. Apakah sudah bisa kelihatan? Ya, sudah. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ya, jadi yang akan, wah sorry ya, saya belum menyalakan background-nya ya, sehingga belum kelihatan. Kebetulan saya di kantor ini. Tidak kelihatan. Oke, yang akan kita bicarakan adalah soal dimensi etis jurnalisme bencana. Dan Mas Ikhwan tadi sudah membicarakan panjang lebar soal jurnalisme bencana kayak apa, kemudian contoh-contohnya dan aspek-aspeknya. Nah, nanti kita akan melanjutkan bagaimana kita melakukan reportase soal bencana, isu bencana. Jadi saya mungkin akan mengulangi apa yang disampaikan oleh Mas Ikhwan, bahwa jurnalisme bencana ini merujuk pada sikap dan praktek yang seharusnya dilakukan oleh jurnalis dalam peliputan bencana. Apa saja? Saya tadi menyebut bahwa bencana itu bisa beragam. Bencana alam itu pasti. Bencana yang disebabkan manusia, misalnya soal nuklir, kemudian pencemaran lingkungan, dan sebagainya, itu juga bencana. COVID itu juga bencana. Bahkan ada yang namanya bencana sosial. Jadi kawan-kawan, bencana sosial ini bisa skalanya kecil, bisa skalanya besar. Kerusuhan adalah bencana sosial. Ketika ada kekerasan satu orang pada orang lain, itu sebenarnya bencana, walaupun skalanya adalah mikro atau individu. Jadi bencana yang kita pahami ini sangat luas, kemudian banyak sekali perspektif, banyak sekali dimensinya. Lah, masalahnya adalah
ketika kita melakukan peliputan, Anda membuat konten atau membuat tulisan tentang bencana, kadangkala kita itu terjebak. Kita secara tidak sadar ya, bukan karena kesengajaan, tidak sadar ketika meliput itu bukan sesuatu informasi saja yang kita sampaikan, tetapi kadang-kala jatuh pada suatu penghakiman sepihak kepada terutama para korban. Yang sering terjadi kayak gitu. Misalnya, saya kira kalau mahasiswa di Jogja sering diskusi ya. Ketika kita meliput misalnya soal kekerasan seksual, kadang-kala kita secara tidak sadar itu menghakimi korban juga, bukan malah melakukan advokasi, tapi malah menghakimi. Dalam bencana alam juga demikian. Jadi kadang-kala korban dua kali menjadi korban. Pertama jadi korban bencana, yang kedua menjadi korban reportase yang salah, reportase yang tidak tepat. Jadi ada wartawan akhirnya kemudian menulis jurnalisme bencana dan bencana jurnalisme. Nah, jadi bencana jurnalisme adalah ketika wartawan menyajikan suatu informasi tentang bencana, tetapi dengan cara yang tidak tepat. Sehingga bukan informasi yang didapat, tetapi hal-hal yang sifatnya mudarat, terutama bagi korban, bagi konsumen atau audien atau membaca, dan sebagainya. Kawan-kawan, ada beberapa hal yang akan saya diskusikan pada sesi ini. Teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada tanggapan atau Anda kurang setuju, tidak setuju, Anda bisa menyampaikan langsung melalui chat room atau nanti bisa juga melalui moderator. Mas moderator, nanti kita akan ada sesi khusus atau kita langsung ngobrol saja? Nanti sebenarnya ada sesi khusus, cuman kalau misalnya teman-teman memang betul-betul penasaran, langsung lontarkan pertanyaan juga nggak masalah. Ya, oke. Daripada nanti lupa, kalau misalnya ada tanggapan langsung, pertanyaan atau Anda nggak setuju atau beda pendapat, silakan Anda sampaikan melalui chat room atau raise hand nanti atau langsung mic-nya dibuka. Kawan-kawan, ketika kita masuk ke dunia jurnalisme, ada satu hal yang harus teman-teman pahami, bahwa kita harus memiliki sikap skeptis dan kritis. Oke, saya ingin ngobrol dengan teman-teman. Jadi, kan kalau misalnya ada punya pendapat ya, apa yang dimaksud dengan skeptis? Ada yang mau memberikan komentar atau berpendapat? Apa sih yang disebut sebagai skeptis? Kenapa wartawan harus memiliki sikap skeptis? Ya, bagi teman-teman yang punya pendapat tentang skeptis, silakan. Skeptis ini kata yang cukup familiar. Silakan, siapa? Kalau kritis, saya kira teman-teman sudah paham. Skeptis, bagaimana Anda memahami ini? Ada di kolom chat ini, Pak. Seuzon, Pak, katanya. Di chat room ya. Iya. Skeptis sama dengan seuzon. Seuzon. Oke. Ya, kalau mau dihubungkan bisa sih seuzon gitu kan. Ada lagi? Siapa? Selain Nurul Hidayah? Saya coba, Pak. Silakan, Mas Asli. Gimana? Saya pernah baca itu, lupa di mana, kalau ruh utama jurnalisme itu kan skeptis ya. Tapi sejauh yang saya ketahui, skeptis itu enggak sekedar kita kalau lihat atau dengar suatu kabar itu jangan langsung percaya, walaupun kabar itu datang dengan orang yang dipercaya sekalipun. Harus kita jaga, harus kita benar-benar jaga kebenarannya gitu. Oke, tidak selalu kita mudah percaya ya apa yang kita terima. Kemudian dari Aisyah memandang bahwa sesuatu itu tidak pasti. Nurul Hidayah curigaan. Jadi hampir sama ya, dari Nurul Hidayah, kemudian Aisyah, dan siapa tadi barusan yang ngomong? Asli. Asli. Oke, seperti itu. Jadi selalu meragukan pendapat orang. Apakah dari
guru Anda, dosen Anda, narasumber, pembicara, atau orang-orang yang selama ini Anda apa ya, ikuti pendapatnya. Bahkan dalam dunia jurnalisme ada guyonan. Ini guyonan ya. Anda jangan apa namanya mengambil hati. Ketika orang tua kita bilang, "Nak, aku sayang kamu." Kita pun, nah, kalau misalnya kita mengembangkan sikap sebagai jurnalis, kita juga harus kritis, ya, harus skeptis. Bener nggak? Apa namanya orang tua itu betul-betul sayang pada kita. Ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya ya, bukan berarti kita meragukan apa yang disampaikan oleh orang tua kita, ibu kita enggak. Cuman kita menggunakan analogi saja. Ibaratnya seperti itu. Orang tua kita pun kita tidak selalu harus bisa menerima apa adanya. Jadi semuanya harus kita uji, istilahnya diuji. Skeptis dan kritis ini dua kata yang satu paket lah. Kalau misalnya teman-teman memiliki sikap itu, saya kira untuk masuk ke dunia jurnalisme akan lebih mudah. Bahwa kita tidak menjadi tukang stempel, orang yang menulis apa adanya dan sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya di dunia kebencanaan, bagaimana sikap skeptis dan kritis itu bisa dipraktekkan? Di antaranya adalah bagaimana kita menghubungkan antara fakta satu dengan fakta lain untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, sekarang siapa yang mau komentar ini? Apa yang dimaksud menghubungkan antara fakta satu dengan fakta lain, kemudian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan? Kira-kira contohnya apa? Ya, barangkali teman-teman ada yang ingin berkomentar. Ya. Ayo silakan. Yang lain? Iya. Ayo siapa nih? Bagaimana apa yang dimaksud dengan fakta satu terus digabungkan dengan fakta yang lain lalu yang lain dijadikan kesimpulan? Ada? Wah, sepertinya tidak ada. Sebagai contoh begini, kita melihat ada bencana misalnya pencemaran lingkungan. Kita tidak sekedar melihat pencemaran lingkungan sebagai sebuah peristiwa, tetapi kita juga bisa melihat, misalnya menghubungkan dengan fakta yang lain. Kenapa pencemaran lingkungan itu tidak ditangani? Pemerintah tidak tegas. Kemudian Anda mencoba mengulik, kemudian melihat ternyata komisaris perusahaan yang mencemari lingkungan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, backing politiknya kuat, kayak gitu. Kemudian apakah mereka kemudian mempengaruhi aparat pemerintahan sehingga tidak bersikap tegas? Nah, Anda mencoba menghubungkan hubungan itu. Nah, kemudian dengan demikian Anda kemudian menyajikan sebuah informasi yang komprehensif bahwa pencemaran lingkungan ini berlangsung terus, skalanya masif dan lama, tidak ditangani karena tidak sekedar perusahaannya besar, tapi juga ada backing yang kuat. Orang-orang yang menjadi komisaris atau pemegang saham adalah para politikus yang memimpin daerah tersebut. Nah, kayak gitu. Anda harus bisa memiliki sikap skeptis dan kritis untuk menghubungkan fakta satu dengan fakta yang lain. Kemudian, apakah bencana itu hanya sebagai sebuah peristiwa semata atau terkait kebijakan ekonomi politik? Misalnya, ketika ada banjir, Anda tidak sekedar hujan turun karena curah hujan sangat deras, kemudian ada banjir, bukan itu saja. Tetapi bagaimana Anda menghubungkan dengan kebijakan pemerintah? Misalnya hutan yang digunduli, kemudian pemberian izin tambang ke daerah tertentu sehingga daerah yang seharusnya menjadi penyangga air akhirnya menjadi perkebunan atau pertanian dan sebagainya. Jadi peristiwa itu Anda hubungkan dengan masalah kebijakan ekonomi politik. Kemudian apakah ada kesalahan manusia dalam bencana itu? Kesalahan ini bisa jadi karena kebijakan yang salah atau karena abai. Misalnya kita sering mendapati ya dalam sebuah bencana, termasuk bencana alam. Sebenarnya lembaga-lembaga yang memiliki otoritatif
atau orang-orang yang ahli sudah memperingatkan kepada pemangku kebijakan agar waspada, aware apabila ada apa namanya bencana ini. Tetapi saran dari ahli, saran dari lembaga yang punya otoritas itu diabaikan karena pertimbangan tertentu atau memang pemimpinnya abai kayak gitu. Akhirnya terjadi bencana dengan korban jiwa yang banyak. Kemudian apakah ada mitigasi nggak selama ini? Mitigasi bencana. Nah, ternyata nggak ada. Pemerintah tidak pernah mengedukasi masyarakat dalam hal mitigasi bencana. Sehingga ketika ada bencana, masyarakat menjadi korban. Korbannya lebih banyak. Apabila ada mitigasi dan masyarakat siap menghadapi bencana, sebenarnya bisa juga korbannya diminimalisir. Bencana-bencana kayak gempa bumi di Jepang itu relatif lebih sedikit korban jiwanya, walaupun di sana gempa adalah sesuatu yang biasa. Tetapi di Indonesia, walaupun sama-sama sering gempa, tetapi karena tidak ada mitigasi atau mitigasinya rendah, maka korbannya akan menjadi lebih banyak. Inilah yang membedakan antara kebijakan yang benar dan yang salah. Kemudian kadang-kadang ada juga orang yang mengabaikan risiko, meremehkan. Wah, kemudian pandangan-pandangan yang salah tentang bencana. Misalnya saja, saya akan tetap di lereng gunung ini walaupun gunung meletus. Karena saya sudah sejak kecil tinggal di sini, tidak akan meninggalkan daerah ini, kayak gitu. Jadi sikap kritis dan skeptis ini dikembangkan agar teman-teman itu menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain, kemudian bisa membuat kesimpulan. Biarkan pembaca menyimpulkan sendiri dari tulisan Anda. Oke. Kawan-kawan, ketika Anda meliput jurnalisme bencana, meliput bencana, Anda juga harus memahami mana wilayah privat dan mana wilayah publik. Ketika Anda melakukan eksplorasi, wawancara, kemudian reportase terhadap bencana dan korban, maka Anda batasi. Jangan masuk ke wilayah privat, tapi masuklah wilayah publik. Karena jurnalisme dan infotainment, perbedaan antara keduanya adalah jurnalisme mengurusi hal-hal yang sifatnya publik, sedangkan infotainment kadang-kala mengurusi hal-hal yang sifatnya privat. Kemudian teman-teman harus mengukur. Ya, ini Anda harus mengukur sendiri ya. Apakah liputan Anda, apakah karya Anda itu bermanfaat atau merugikan? Banyak mudorotnya atau manfaatnya. Jadi misalnya Anda membuat konten, membuat tulisan yang bisa jadi menarik, bisa jadi banyak dibaca orang. Tetapi karena sensasional itu, hanya kalau dilihat dari segi manfaat dan mudorotnya, lebih banyak mudorotnya. Misalnya, ketika terjadi bencana, Anda menganalisis bencana itu dari perspektif supranatural. Anda minta komentar dari paranormal. Dan kemudian orang-orang membaca itu geger. Akhirnya, masyarakat yang dirugikan. Itu pernah terjadi ketika peliputan kasus Merapi, ya kan? Ada sebuah acara infotainment yang meminta komentar dari paranormal tentang bencana Gunung Merapi yang meletus. Kemudian paranormal itu membuat komentar yang mengagetkan banyak orang bahwa Jogja itu bencana, sumber bencana, kemudian akan ada lagi bencana-bencana serupa, sampai kemudian orang-orang di lereng atau di kaki Merapi geger dan berusaha untuk pindah dari kawasan itu.
itu jelas tidak bermanfaat, bahkan merugikan. Jadi Anda harus mengukur ya, kira-kira liputan Anda, reportase Anda, kira-kira merugikan atau bermanfaat bagi publik, termasuk bagi korban. Oke, nah sekarang kita akan membicarakan soal etika dalam jurnalisme bencana. Jadi kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menyetel sebuah video. Semoga bisa ya, karena saya tidak mengambil dari YouTube langsung. Saya download aja. Semoga bisa. Kalau misalnya suaranya nggak kedengaran, nanti bilang ya. Bentar. Kok belum bisa? Ternyata apa namanya? Tidak bisa. Sebentar, saya akan coba buka di YouTube aja ya. Oke, kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan sambil saya akan membuka, kira-kira ada komentar nggak soal hal-hal yang sifatnya prinsip, soal skeptis, soal kritis, kemudian soal bermanfaat atau merugikan, kemudian wilayah privat atau wilayah publik. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini Pak, ada pertanyaan dari kolom chat. Oke, dibacakan. Saya akan membuka dulu. Dari Sarbella. Assalamualaikum Pak, saya Sarbella Ananda Putri dari Prodi KPI mau bertanya. Apakah pandemi COVID ini termasuk ke dalam pembahasan jurnalistik bencana? Jika ya, bagaimana pembahasannya di jurnalistik bencana ini? Terima kasih Bapak. Oke. Jadi saya mengatakan bahwa bencana ini beragam. Bisa juga bencana sosial, bencana alam, bencana yang dibikin manusia, dan sebagainya. Ya, COVID ini termasuk bencana. Bencana kemanusiaan juga bisa. Bencana di bidang kesehatan juga bisa. Jadi skalanya luas bencana itu. Ya. Kemudian apalagi satunya? Pertanyaan satunya, jika hal tersebut masuk dalam bencana, bagaimana pembahasannya di jurnalistik bencana ini? Maksudnya tuh, ya mungkin ini membahas masalah apa ya? Cara kali. Ya nanti akan banyak aspek-aspek yang bisa diliput oleh Anda dalam soal jurnalisme bencana ini. Dari mulai korban, tenaga kesehatan, kemudian rumah sakit dan macam-macam. Akan ada banyak sekali aspeknya. Nanti kita akan diskusi materi dulu, nanti Anda akan bisa melihat. Saya kira kalau misalnya saya menulis tentang COVID, kira-kira bagian apa yang menarik. Oke, ini saya sudah ngambil dari YouTube. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Suaranya enggak. Bagaimana teman-teman, ada suaranya enggak kalau di laptop saya? Suaranya kelihatan nggak? Kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Ya? Kedengeran. Kedengaran, oke. Bisa ditambah, Pak, volumenya biar agak lebih besar gitu. Izin Pak, volumenya dibesarin lagi.
Mohon maaf Pak. Suaranya bisa dibesarin sedikit nggak Pak? Udah besar di sini. Udah terlalu besar. Bisa share link aja Pak di Oke, kolom saya di kolom chat ya. Coba dari host. Aduh. Ya silakan di copy dulu Pak. Dikirim lewat kolom chat. Oke, silakan coba share dari situ Mas. Lupa lagu. Silakan Mas. Ya sebentar Pak, masih loading juga ini. Bukan dong. Jadi ceritanya itu adalah peristiwa terbakarnya kapal Livina. Jadi kapal Livina itu terbakar, kemudian ada wartawan yang dikorban. 101 Medan 11 Cepu. Dipertahankan. Kan itu Mas ya? Paling menyentuh itu ketika kita sampai di TKP kebakaran pertama, melihat si pemilik rumah atau ibu-ibu atau nenek itu menangis di hadapan kita, berpangku kepada kita. Bukan itu ya Mas? Bukan itu ya Pak? Yang mana Pak? Bukan. Coba SCTV, kalau enggak cari langsung aja SCTV jurnalis gugur. Nah, SCTV jurnalis gugur. Ya. Oke. Ya, yang atas. Saudara, dalam menjalankan tugas peliputan, jurnalis Liputan 6 seringkali berhadapan dengan resiko membahayakan bahkan berujung pada kematian. 23 tahun Liputan 6 berdiri, sejumlah jurnalis gugur saat menjalankan tugas. Berikut ini adalah kisah mereka. Kita bersama-sama membacakan bagi yang umat Islam surat Al-Fatihah sebagai intinya Al-Quran yang insya Allah dan kita mohonkan pahalanya untuk saudara kita Muhammad Guntur Saifullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sabtu 24 Februari 2007 menjadi hari yang kelam bagi redaksi Liputan 6. Isak tangis dan kesedihan merebak di ruang redaksi. Duka itu bermula dari kabar tenggelamnya juru kamera Muhammad Guntur Saifullah saat meliput penyelidikan terbakarnya KM Livina 1 di perairan Muara Gembong, Bekasi. Bangkai KM Livina 1 yang dinaiki Guntur dan reporter Agus Faisal Karim rupanya karam. Agus Faisal berhasil menyelamatkan diri, sementara Guntur terseret air hingga akhirnya tenggelam. Detik-detik tenggelamnya Guntur disaksikan oleh Gusti Eka Sucahya yang ketika itu reporter Indosiar. Speedboat polisi datang menghampiri kami, terus salah satu anggota ngasih tali penyelamat. Saya tangkap talinya, saya kasih sisa ujung tali ke Mas Guntur.
Tapi begitu saya menangkap talinya, speedboat terus mundur, menarik saya, dan Mas Guntur nggak kesampaian pegang talinya. Bagaimana seorang Guntur lebih mempertahankan kameranya daripada hidupnya. 10 tahun sebelumnya, jurnalis Liputan 6 juga meninggal saat menjalankan peliputan. Di hari itu, kecemasan dirasakan kru redaksi Liputan 6. Mereka menanti kepastian nasib reporter Ferdinandus dan juru kamera Yance Iskandar terkait kecelakaan pesawat Garuda Indonesia di Sibolangit, Sumatera Utara. Keduanya sedang dalam tugas meliput kabut asap. Kabar duka itu akhirnya datang juga. Ferdinandus yang biasa dipanggil Max dan Yance dipastikan meninggal setelah pesawat Garuda GA152 menabrak tebing akibat cuaca buruk. Saya ingat persis sebelum berangkat, dia bilang, beta mau bawa uang nih 5 juta, dia kasih lihat uangnya 5 juta. Saya bilang, Max kamu masukin tuh uang ke bank, nanti kamu ambil pakai ATM di jalan itu. Terus dia bilang, kau masih pikir uang saja, orang semua mati kau masih pikir uang. Waktu itu saya pikir bercanda ya, tapi itulah percakapan saya sama almarhum terakhir ya. Hingga kini, para jurnalis Liputan 6 yang gugur di medan peliputan tetap mendapat tempat dalam ingatan kami. Oke. Sekarang kita akan diskusikan video itu. Saya akan meminta pada teman-teman untuk memberikan komentar, terutama pada kasus yang pertama, Guntur yang meninggal ketika meliput kapal terbakar. Kira-kira apa komentar Anda? Hal-hal yang menarik apa yang Anda soroti dari kasus itu? Silakan. Ya. Ada yang memberikan komentar? Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang bersedia memberikan komentar? Oh, jika tidak, saya punya komentar ini, Pak. Oke, silakan. Rizky juga bisa. Untuk kasus Guntur tadi, yang saya lihat malah pas reporternya membicarakan bahwa Guntur lebih memilih kamera ketimbang nyawa. Nah, ini malah menjadi pertanyaan di kepala saya, apakah ini menyampingkan aspek-aspek etis dalam jurnalis. Kasus Gunturnya tidak menjadi pusat perhatian saya. Yang saya perhatikan tadi ketika video tadi ada suatu scan yang mengatakan bahwa Guntur lebih memilih kameranya dibanding nyawanya, dan ini kan tayangan ini kan sifatnya kan duka. Nah, itu yang membuat saya, maksudnya saya jadi perhatian ke situ. Ya. Nah, kalau menurut Anda gimana? Kalau misalnya ada narasi kayak gitu, setuju, tidak setuju, atau punya pendapat yang gimana? Ya, kalau saya mungkin dia masih punya harapan, maksudnya saya tidak berada di posisi dia ya, cuman mungkin dia masih merasa, ini angan-angan saya, mungkin dia masih merasa punya harapan selamat ketika dia juga bisa menyelamatkan kameranya. Dan rupanya harapan ya, oke. Iya. Bisa juga. Jadi dengan harapan kameranya selamat, dia bisa menyampaikan kabar pada publik. Ada yang lain lagi? Ada komentar nggak? Iya nih. Teman-teman. Silakan teman-teman. Yang cewek-cewek kok nggak ada suaranya? Anis Hidayah tadi yang komentar melalui chat. Nah, sekarang komentar melalui mic. Mic-nya dibuka. Gimana, Mbak? Silakan, Mbak. Nurul Hidayah. Sorry, Aisyah atau Nurul Hidayah? Ya, salah satu. Mbak Aisyah atau Mbak Nurul Hidayah. Halo. Kedengeran nggak? Oh ya, kedengeran. Ya, kedengeran. Nggak on cam nggak apa-apa ya, Pak? Mengenai tadi yang
kisah wartawan Guntur itu, kalau nggak salah saya waktu itu dengar beritanya waktu SD. Terus memang diceritakan sebelum detik-detik dia tenggelam itu sempat menyerahkan kameranya kalau nggak salah ke temennya gitu. Terus tadi mengenai Mas Rizky bilang kalau media tuh meliputnya dengan kayak seolah-olah itu adalah perbuatan yang heroik ya. Soalnya medianya bilang Guntur itu lebih memilih kameranya daripada nyawanya sendiri. Tapi kenapa itu nggak di apa namanya diliput dengan kayak kenapa kok bisa Guntur itu memilih kameranya padahal nyawanya itu udah di terakhir gitu, udah mau berakhir gitu. Harusnya apa media-media itu kayak mencari kenapa kok bisa wartawan itu kayak bisa seheroik itu gitu. Apakah ada tuntutan Gajinya peliputan? gede ya, apa gajinya gede gitu, atau jaminannya gede? Iya benar. Iya gitu Pak. Ya menarik yang disampaikan Aisyah itu. Kenapa kok bisa wartawan memilih menyelamatkan kameranya daripada nyawanya sendiri? Kameranya selamat, nyawanya nggak selamat, terus gimana kayak gitu? Ada yang lain yang memberikan komentar? Pandangan yang berbeda boleh, atau sama, atau menguatkan? Silakan. Ya, silakan teman-teman, barangkali. Ada? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Oke, jadi dalam peristiwa itu kita pahami dulu ya kasusnya bagaimana ya. Saya share screen lagi. Jadi kapal Levina 1 pertama itu terbakar. Jadi terbakar, kemudian ada puluhan korban meninggal. Tapi yang lain selamat, bisa dievakuasi. Kemudian wartawan meliput. Itu gambar kapalnya yang terbakar. Lah, ketika kapal itu akan dievakuasi, ditarik oleh tongkang kayak gitu, wartawan itu meliput. Bahkan Guntur dan temannya itu naik kapal itu, kapal yang terbakar itu. Jadi dia biar mendapatkan gambar yang bagus, dia mendekat bahkan naik ke kapal yang terbakar itu. Lah, ketika ditarik itulah dalam waktu beberapa menit saja kapal oleng kemudian tenggelam. Dan wartawan yang ada di atas kapal itu menyelamatkan diri. Ada yang selamat dan ada yang tidak. Yang tidak selamat ada 2. Wartawan SCTV, satunya wartawan TV juga. Saya lupa. Wartawan apa ya? LaTV atau mana? Itu. Jadi kawan-kawan, ada hal yang menarik yang perlu kita cermati, bahwa ternyata wartawan yang meliput itu mengabaikan soal keselamatan. Pertama, mereka berada di sebuah lokasi yang seharusnya tidak dirambah. Kapal yang terbakar itu sangat rentan untuk tenggelam, bocor dan sebagainya. Tetapi mereka ke sana. Yang kedua, mereka tidak melengkapi diri dengan pelampung. Itu 2 hal itu. Dan yang ketiga, ketika mereka melakukan penyelamatan, ada yang menganggap bahwa dia harus menyelamatkan kameranya. Dan ketika mereka menyelamatkan kameranya, ternyata nyawanya sendiri yang tidak selamat. Bisa jadi karena khawatir, wah kalau misalnya kameranya ini kena air, saya akan disuruh mengganti kantor, misalnya kayak gitu. Saya harus mengganti kerugian. Bisa jadi ada pandangan kayak gitu. Tapi jelas itu sesuatu yang tidak benar. Bahwa Mas Iwan tadi mungkin sudah menyampaikan bahwa tidak ada berita yang seharga nyawa. Jadi dari kasus itu, kapal Levina 1 itu meminta korban 2 kali. Pertama adalah para penumpang, yang kedua wartawan yang melakukan peliputan. Kasus-kasus kayak gini sering terjadi. Banyak bencana alam
atau bencana-bencana yang lain yang kemudian menimbulkan dampak bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam evakuasi. Yang sering jadi korban tentu saja adalah para petugas dan sukarelawan yang melakukan evakuasi dan penanganan bencana. Yang kedua, wartawan yang melakukan peliputan. Yang ketiga, biasanya warga yang menonton. 3 hal itulah yang sering jadi korban ketika terjadi bencana apabila tidak hati-hati. Oke. Tidak ada berita seharga nyawa. Jadi no news worth your life. Jadi ngapain kita mendapatkan berita yang eksklusif, berita yang bagus sekalipun, tetapi kemudian nyawa kita akan hilang. Kita akan jadi bahan berita orang lain atau teman kita sendiri, gara-gara kita meninggal karena berita itu. Kami di Sulawesi selalu menekankan pada teman-teman, tidak ada berita seharga nyawa. Anda masuk ke kawasan rumah sakit untuk mendapatkan liputan yang eksklusif, menarik soal para pasien, itu sama saja menyerahkan diri, sama saja dengan bunuh diri. Jadi tidak ada berita seharga nyawa. Dalam perperangan sekalipun, bagi wartawan perang sekalipun, tetap aja ada prinsip ini tetap dijalankan. Tidak ada berita seharga nyawa. Itu. Kemudian ada juga ini semacam prinsip ya dari HIFAT. Hostile Environment and First Aid Assessment Training. Jadi ini semacam pelatihan bagi apa namanya jurnalis, terutama ketika meliput sebuah konflik dan sebagainya. Ini bisa kita pakai juga untuk melakukan peliputan bencana. Jadi bencana ini tidak sekedar bencana alam ya, saya ulangi lagi, tapi bencana sosial juga. Peperangan itu juga bencana. Peperangan. Lingkungan hidup itu juga bencana, pencemaran, apalagi COVID itu bencana sosial juga. Jadi dalam HIFAT ada beberapa prinsip yang harus teman-teman persiapkan sebelum kita melakukan reportase ke lapangan. Pertama adalah persiapan sebelum liputan. Kalau misalnya Anda mau ke suatu daerah, maka Anda harus siapkan visa, kemudian paspor, vaksinasi. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau ke mana, ke daerah tertentu, maka vaksinasi itu penting. Vaksinasi tidak sekedar untuk peliputan kayak COVID-19, tetapi peliputan bencana biasa pun butuh. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan di daerah itu adalah daerah pandemi atau daerah endemi penyakit tertentu, sehingga kita harus melakukan vaksinasi. Anda mau ke Kalimantan misalnya, atau ke Papua, Anda harus melakukan vaksinasi juga, sehingga Anda tidak mudah kena penyakit endemik di daerah itu. Misalnya penyakit yang disebabkan karena nyamuk dan sebagainya. Akomodasi jelas ya, sanggup. Kira-kira di sana mau di mana, itu harus dipersiapkan sebelumnya. Hal yang sifatnya administratif dan pribadi. Kemudian yang kedua, pengetahuan luas mengenai peta bumi, sosial politik daerah itu dan sebagainya. Misalnya, Anda mau meliput sebuah konflik, kita ke Palu, ya. Anda mau ke Palu, di sana ada konflik antara kelompok Mujahidin Timur dengan tentara dan polisi. Anda harus tahu bagaimana pendapat masyarakat terhadap konflik itu. Apa yang dirasakan masyarakat terhadap konflik itu. Kemudian peta politiknya bagaimana? Apakah mereka, masyarakat, sebagian mendukung pemerintah atau mendukung Mujahidin? Atau kepala daerahnya di Palu sana, apakah mendukung Santoso dan kawan-kawan atau mendukung pemerintah? Partai-partai politiknya di sana gimana? Dan kemudian Anda juga harus tahu juga, ketika di sana ada Majelis Mujahidin Timur, MMT itu, Anda harus tahu juga apakah MMT itu hanya satu faksi atau beberapa faksi.
Kalau beberapa vaksin, siapa saja yang terlibat, siapa saja tokoh-tokohnya, dan sebagainya. Itu akan sangat berguna ketika kita ke lapangan. Kita tahu siapa yang berhadapan dengan diri kita, yang kita wawancari, kelompok mana, dan bagaimana pandangan politiknya. Karena kalau misalnya salah, maka ada risikonya, kita bisa mati. Jadi begitu. Termasuk dalam liputan COVID-19, kita harus tahu juga ketika kita meliput COVID, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap COVID. Apakah serius atau tidak serius? Apakah pemerintah menganggap COVID ini sesuatu yang harus ditangani atau darurat atau bukan? Pemerintah mengutamakan ekonomi atau mengutamakan kesehatan ini? Nah, Anda harus paham dulu tentang geografi, kemudian politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian pelatihan P3K, terutama penyelamatan diri. Ketika ada demonstrasi misalnya, Anda harus tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Teman-teman UIN suka yang biasa demonstrasi, tentu saja tahu bagaimana cara kita mengatasi ketika kita kena gas air mata. Kemudian ketika ada riot, ada gerombolan macam-macam ya, crowded banget, gimana cara menyelamatkan diri kita? Apakah kita lari ke pihak, misalnya ketika ada demonstrasi berdarah, kita lari ke polisi, atau kita lari ke demonstran, atau kita lari ke tempat lain, maka kita harus tahu bagaimana cara kita menyelamatkan diri itu. Termasuk dari perang, kebakaran, gempa bumi, penculikan, pembunuhan, dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang harus kita pahami ketika kita melakukan peliputan sebuah konflik kayak gitu. Kalau kita diculik, misalnya mata kita ditutup, terus bagaimana cara kita memahami kita sedang berada di mana? Misalnya kita suruh jalan, melangkah ke depan berapa kali, kita harus hitung. Oh, tadi awalnya kita berada di jalan ini, kemudian saya dinaikkan mobil selama 30 menit. 30 menit itu kita harus hitung. Kalau naik mobil 30 menit dari titik awal, berarti kira-kira jauhnya berapa kilo, dan sebagainya. Kita harus bisa melakukan antisipasi kayak gitu. Kemudian alat komunikasi, HP, dan sebagainya juga Anda persiapkan. Bahkan kalau perlu Anda juga menyiapkan serep ya. Kadang-kadang dalam sebuah konflik atau dalam sebuah peristiwa, telepon itu tidak bisa diakses. Jadi HT dan sebagainya kadang-kadang juga diperlukan. Oke, itu adalah Hostile Environment and First Aid Assessment Training yang dikembangkan oleh lembaga yang peduli dengan konflik, terutama bagi wartawan. Itu. Kemudian prinsip lain, teman-teman, yang perlu teman-teman pahami adalah mengutamakan korban dan kebutuhan mereka. Dan yang kedua adalah menghindari peliputan yang nir empati. Kadang-kadang kita susah membedakan ya. Apa bedanya sih empati dan simpati? Ada yang mau memberikan komentar? Apa sih bedanya simpati dan empati? Silakan kalau ada yang mau komentar, bisa juga ketik di chat room. Bagaimana teman-teman? Apa bedanya empati dan empati? Ada? Ya, sepertinya nggak ada ini, Pak. Nggak ada. Ketika ada duka cita, kita menyampaikan simpati mendalam, bisa juga. Atau dalam duka cita kita menyampaikan empati yang mendalam, itu juga bisa. Tetapi simpati dan empati ini berbeda. Simpati itu adalah perasaan kita kepada orang lain, tetapi kita
posisi kita itu seperti orang yang berada di luar. Saya menyampaikan simpati batasan mendalam. Ya, saya menyampaikan kepada Anda simpati saya kayak gitu sebagai orang luar. Tetapi kalau empati lebih dalam lagi, saya berusaha memahami, saya berusaha meletakkan diri saya sebagai korban, sebagai orang yang bersedih, orang yang berduka. Itu empati. Jadi lebih dalam empati daripada simpati. Simpati itu kayak kita nonton film lah ya. Oh saya terus sedih ketika nonton film itu. Ya udah selesai. Tetapi kalau misalnya empati, kita merupakan bagian dari para korban atau orang yang berduka. Nah, ketika kita melakukan peliputan masalah bencana, maka kita hindari yang nir empati. Kita harus masuk ke liputan yang empati. Kita bisa memahami para korban, bisa memahami bagaimana mereka sedih, bagaimana mereka berduka. Itu lebih dalam lagi. Kawan-kawan, beberapa waktu yang lalu ada beberapa kasus ya. Reporter yang melakukan peliputan sambil menangis. Pernah dengar? Beberapa hari yang lalu ada reporter televisi yang melakukan peliputan, reportase sambil menangis. Ini kasus COVID-19. Karena dia terlibat di dalamnya, bersedih dan sebagainya. Kemudian sesenggukan ketika melaporkan secara live dan dia tidak bisa berkata-kata karena melihat banyaknya korban. Itu juga mungkin bisa juga kita sebut bagian dari empati itu. Tetapi yang lebih fenomenal lagi adalah ketika peliputan gempa Aceh. Jadi gempa Aceh beberapa yang lalu, tsunami itu kan skalanya luas korbannya. Wartawan bisa datang beberapa 2 hari kalau nggak salah ya setelah kejadian. Salah satu wartawan yang sampai di sana adalah siapa? Ada yang tahu? Yang liputannya fenomenal. Ahmad Arif, Pak. Ahmad Arif itu juga bisa. Yang lain, yang Ahmad Arif mungkin hanya terkenal di kalangan wartawan dan pembaca Kompas saja ya. Tapi yang lebih terkenal lagi siapa? Yang kemudian menyentak perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia pasti ya. Ada yang ingat? Iya. Ada yang tahu, teman-teman peserta? Salah satu liputannya, laporan langsungnya si Najwa Shihab. Jadi Najwa Shihab itu melaporkan dari lokasi itu sambil menangis. Dia tidak bisa berkata-kata sambil memperlihatkan skala kerusakan dan korban-korbannya. Dia itu sambil menangis. Dan gara-gara itu akhirnya orang-orang itu sadar. Orang-orang itu, wah ini skalanya ternyata luas. Akhirnya banyak sekali perhatian pada Aceh. Karena Najwa Shihab itu meliput sambil menangis. Kayak gitu. Itu yang menarik. Jadi gitu. Jadi bagaimana kita menyampaikan empati kita kepada korban, tidak melakukan reportase yang empati. Misalnya, contoh-contohnya adalah ketika kita ketemu dengan korban, tidak memberondong dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena mereka itu sedang bersedih. Ketika ditanya, ya mungkin mereka hanya bisa menjawab 1 patah, 2 patah kata. Tapi kalau misalnya diberondong terus, maka yang muncul mungkin tangisan saja. Biarkan mereka bersedih, jangan berondong dengan pertanyaan. Apalagi pertanyaan Anda, pertanyaan yang sangat-sangat klise. Misalnya, bagaimana perasaan Anda? Orang sudah tahu mereka sedang jadi korban, bersedih, kok malah ditanya, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda punya firasat sebelumnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan standar yang tidak tepat untuk disampaikan kepada para korban. Lebih baik bagaimana? Kalau perlu, kita tidak usah meliput atau mewawancarai secara langsung kepada korban. Misalnya ada orang tua yang bersedih karena anaknya meninggal.
kita nggak usah mewawancarai orang tuanya, kecuali kalau orang tuanya bersedia dan dia kuat. Tetapi juga wawancarai saudara, tetangga, atau orang dekat dari korban. Maka kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih clear daripada orang tua langsung dari anak yang jadi korban. Itu. Kemudian tidak mengulik trauma korban melalui wawancara. Jadi apalagi ketika Anda adalah wartawan yang mengambil video ya atau gambar. Kalau misalnya ketika wawancara korban menangis, Anda malah senang. Wah, ini gambarnya bagus. Korban sedang menangis sesungguhan. Apalagi korban langsung geblak. Geblak itu apa ya? Pingsan. Ketika wawancara tiba-tiba korban pingsan. Wah, ini video yang bagus. Tidak seperti itu. Yang kita targetkan bukan mendapatkan gambar yang bagus kayak gitu, tetapi sensasional. Tetapi gambar yang apa ya, bisa memberikan informasi pada masyarakat tentang bencana itu. Jangan sampai mengulik trauma korban melalui wawancara yang tidak pada tempatnya itu. Kemudian hargai korban atau keluarga korban yang tidak mau diwawancarai. Jangan mengejar terus. Jangan mengejar terus, memaksa-maksa. Mereka sedang bersedih. Kita kalau bisa menghibur mereka. Kalau misalnya mau melakukan wawancara, tidak langsung melakukan wawancara. Ketemu langsung, Pak, saya bisa wawancara. Menurut Bapak, bagaimana penanganan bencana ini dan sebagainya. Langsung kayak gitu enggak. Tetapi Anda ngobrol dulu, membangun apa ya, semacam trust di antara kita dengan mereka. Setelah mereka mempercayai kita, kemudian kita menyampaikan bahwa kita melakukan wawancara. Apakah bersedia? Kalau bersedia, lanjut. Kalau nggak bersedia, kita hargai kayak gitu. Jadi korban adalah sesuatu yang utama dalam peliputan bencana ini. Ada istilah, jangan sampai menjadi korban dua kali. Media harus meminimalisir apa ya, luka di hati korban, minimizing harm pada korban. Jadi jangan cari sesuatu yang sensasional karena ingin mendapatkan clickbait, kliknya yang banyak, viewernya banyak, maka Anda bikin sesuatu yang sensasional. Kita hindari itu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan, Anda silakan ketik di tempat ruang chat ya. Oke. Sebelum lanjut nih, Pak. Saya sendiri ada pertanyaan nih, Pak. Oke, saya masalah dulu ya. Masalah wawancara korban. Pertanyaan seperti apa gitu yang misalnya harus kita hindari ketika memang korban sudah bersedia untuk diwawancara, tapi pertanyaan seperti apa yang harus kita hindari? Terlebih gini, dalam suatu bencana itu kan masalah jumlah korban atau jumlah kerugian itu menjadi salah satu sudut pandang. Apakah itu etis gitu ketika ditanyakan ke korban, atau itu malah untuk apa, bagus untuk dihindari, atau gini ya, apa aja pertanyaan yang perlu dihindari? Oke. Mungkin itu. Ya, misalnya hal yang perlu dihindari. Tadi saya menyebut beberapa ya. Bagaimana perasaan Anda? Orang sudah tahu mereka sedih kok, pengen dapat informasi. Saya sedih banget ya gitu. Nah, itu nggak pas. Kemudian apa firasat sebelumnya? Ini wartawan yang malas biasanya menggunakan pertanyaan template ini. Perasaan ada firasat sebelumnya enggak? Ada punya mimpi enggak? Ada hal-hal yang aneh dari korban sebelumnya, berlaku aneh, nah, kayak gitu tuh gak usah ditanyakan, malah membuat dia sedih. Tapi kalau misalnya dia mau bercerita tentang bagaimana terjadinya peristiwa itu, kemudian bagaimana peristiwa itu berlangsung, itu kalau misalnya mereka mau cerita silakan aja, nggak apa-apa. Kemudian diulik terus, wawancaranya dikejar-kejar terus, janganlah. Karena kalau misalnya dikejar-kejar terus, maka
itu akan membuat mereka lebih sedih. Bahkan kalau perlu, ketika mereka menangis, ya udah kita hentikan wawancara itu untuk menghargai, walaupun nanti kita tidak mengunggah video yang ada korban menangis, biar mereka lebih merasa dihargai, kita matikan. Oke, saya matikan. Dengarkan dulu, tunggu dulu, walaupun mungkin 1 menit 2 menit korban menangis, ya udah dimatikan aja. Dipopok kalau misalnya orang Jawa kayak gitu. Kemudian kalau misalnya mereka udah kuat lagi, kita tanya apakah bisa dilanjutkan wawancaranya. Jadi wawancara tentang peristiwanya. Bisa juga sesuatu yang mengulik trauma diantaranya punya kenangan apa dengan korban. Wah, terpaksa dia harus masuk ke memori sebelumnya, dan ketika masuk ke memori sebelumnya, maka yang muncul ada kesedihan-kesedihan. Kayak gitu, Mas Rizky. Jadi kita harus mengukur sejauh mana korban kuat atau tidak. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya menyinggung, ya udah kita hentikan. Kalau kuat, lanjutkan lagi. Jika pertanyaannya berbentuk Pak, gini Pak, pertanyaannya berbentuk misalnya jumlah kerugian itu menurut Bapak etis nggak? Kerugian itu biasanya tidak bisa tidak bisa dihitung secara langsung. Misalnya dalam sebuah rumah yang hancur karena longsor misalnya, sebenarnya tidak apa-apa. Ini nilai kerugiannya berapa? Itu sesuatu yang biasa. Tetapi ya kita lihat lagi apakah dia cukup kuat untuk menyampaikan itu atau tidak. Kalau kerugiannya berapa Pak tentang longsor ini? Boleh-boleh saja sebenarnya, karena itu tidak terlalu mengulik soal trauma. Gitu. Asal kuat saja, asal korban cukup kuat untuk menjelaskan itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Barangkali teman-teman lain ada pertanyaan? Jika tidak aja silakan dilanjutkan dulu, Pak. Oke, silakan. Kalau nanti ada yang bertanya bisa ketik di chatroom. Kemudian kita juga harus menjaga etika dan profesional. Jadi pertama mengangkat isu-isu yang relevan dengan bencana itu. Tidak usah mencari komentar dari paranormal kayak gitu. Itu namanya memilih narasumber yang tidak kredibel, tidak relevan dengan isunya. Kemudian minta komentar dari artis-artis, ya boleh-boleh saja sih, tapi apa hubungannya bencana ini dengan artis? Kecuali artis itu kemudian menggalang bencana, menggalang donasi, nah kita bisa melakukan wawancara itu. Dan menjaga etika. Sesuatu yang relevan, misalnya beberapa waktu yang lalu ketika ada peristiwa pesawat jatuh, ada portal berita yang membuat tulisan seperti ini. Cek daftar gaji pilot di RI, mana yang tertinggi. Nah, ini untuk hubungannya dengan pilot yang jadi korban. Ini tidak ada hubungannya antara bencana dengan gaji pilot itu. Ngopo dadak dihubung-hubungkan? Mesti seringkali, terutama media-media online, mengembangkan topik-topik yang tidak ada relevansinya dengan bencana itu. Ketika ada pilot dan pramugari jadi korban dalam sebuah kecelakaan pesawat. Misalnya Anda membuat tulisan. Ini kasus yang sering terjadi. Affair antara pilot dan pramugari. Wah, kayak gitu. Bagi pembaca itu menarik. Affair antara pilot dan pramugari yang terungkap kayak gitu. Menarik.
Tetapi relevansinya apa dengan bencana itu? Tidak ada hubungannya. Nggak ada. Kecuali kalau misalnya soal pilot dan gajinya itu terkait dengan bencana, itu bisa. Misalnya pilot itu dalam keadaan tidak punya uang karena maskapai dalam keadaan bangkrut 2 bulan belum digaji. Nah, boleh itu diungkap apabila ada pastinya dengan bencana. Karena hampir bangkrut, maintenance pesawat terabaikan, gaji belum dibayar dan sebagainya. Maka Anda nulis tentang gaji pilot itu relevan. Gitu. Jadi profesional adalah menjaga etika. Narasumber juga dipilih. Kemudian awas politisasi bencana. Kawan-kawan, dalam bencana yang sering terjadi adalah politisasi. Siapa saja akan masuk. Orang banyak peduli terhadap bencana. Tetapi kadangkala orang menggunakan bencana sebagai komoditas juga. Partai A datang ke lokasi bencana membawa kardus mie instan. Kardusnya hanya 10 kardus, tetapi bendera yang ditancapkan 50 buah. Kayak gitu. Pejabat A datang memberi bantuan. Bantuannya mungkin 10 juta. Misalnya gitu. Tetapi dia membawa rombongan besar dengan kendaraan yang disewa oleh, kendaraan yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ada wartawan diangkut dari Jakarta untuk datang ke lokasi bencana. Biaya operasional pencitraan itu lebih tinggi daripada bantuan yang disampaikan. Jadi teman-teman, kita harus awas juga ada politisasi bencana dari berbagai pihak, dari politikus, dari pejabat, dari partai, dari orang-orang dan sebagainya. Kemudian hati-hati juga terjebak pada komodifikasi bencana oleh media. Kadang-kala ada semacam gerakan-gerakan filantropi dari media. Ketika Aceh tsunami, media tidak hanya meneruskan wartawan, media juga membuka dompet donasi, dan banyak warga yang menyalurkan dananya melalui media. Karena masyarakat merasa kalau saya menyalurkan kepada pemerintah paling dikorupsi. Saya lebih baik menyalurkan ke media. Lah, media banyak yang melakukan hal itu juga. Koran juga sama, televisi juga sama. Karena itulah kemudian Dewan Pers itu membuat semacam pedoman prinsip filantropi oleh media massa. Di antaranya adalah kesukarelaan, kemudian independensi, profesionalisme, non-diskriminasi, tepat guna dan tepat sasaran, kemudian komitmen organisasi yang tegas dan jelas, dan yang paling utama adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi media boleh-boleh saja menggalang donasi, tapi prinsipnya adalah kesukarelaan sampai kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Boleh menggunakan dana itu untuk operasional, tetapi jangan sampai banyak-banyak dan harus disampaikan kepada masyarakat penyumbang. Jadi hati-hati terjebak pada politisasi bencana dan komodifikasi bencana oleh media. Oke, saya akan lanjutkan. Ini hal yang paling penting ketika kita melakukan peliputan bencana. Jadi yang kita sampaikan itu bukan soal informasi saja, informasi tentang peristiwanya saja, bahwa ada orang meninggal, ada rumah yang hancur, ada banjir yang menenggelamkan kampung dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita mendidik dengan mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah bagaimana kita menyampaikan upaya mengurangi resiko bencana dengan berbagai cara.
baik lewat pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi risiko bencana itu. Jadi kawan-kawan, ketika Anda meliput sebuah bencana, Anda jangan hanya menulis tentang peristiwanya saja. Peristiwa selesai, Anda sampaikan satu kali, Anda unggah, selesai. Orang bisa saja lupa dengan peristiwa itu setelah sekian hari. Tetapi apabila tulisan Anda itu memuat tentang mitigasi bencana, mitigasi risiko bencana, kayak gitu kan, maka orang akan mendapatkan pencerahan. Orang akan mendapatkan sesuatu yang baru dari tulisan Anda. Di antaranya, misalnya Anda menyampaikan tentang peta rawan longsor. Sampai akhirnya orang tahu, ini loh lokasi yang rawan bencana, rawan longsor, dan ini yang tidak rawan longsor. Sehingga orang tidak memilih tinggal di daerah yang rawan longsor. Kemudian Anda menulis tentang struktur bangunan tahan longsor. Bagaimana strukturnya? Atau struktur bangunan tahan gempa. Yang kayak apa sih bangunan yang tahan gempa? Apakah yang tulangnya itu penuh dengan besi-besi tebal? Atau yang bagaimana? Atau yang dari kayu? Nah, Anda melakukan edukasi kalau demikian. Bagaimana membangun rumah yang tahan gempa? Reboisasi lahan tandus. Nah, ternyata Anda menyampaikan bahwa banjir bandang ini salah satunya disebabkan oleh hutan yang ada di hulu sungai itu sudah tandus, sudah ditebangi. Kemudian akhirnya akar pohon-pohon itu tidak kuat untuk menahan tanah dan air. Lalu terjadilah longsor dan banjir. Cuaca dan iklim, Anda memberikan warning kepada masyarakat. Saat ini cuaca dan iklim tidak bersahabat, maka Anda harus melakukan antisipasi jika terjadi angin kencang, hujan deras, dan sebagainya. Ada mitigasi-mitigasi yang harus dipahami oleh masyarakat ketika menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Apa yang harus dilakukan ketika hujan deras selama beberapa jam tidak berhenti? Bagaimana cara kita menyelamatkan barang-barang kita? Surat-surat yang penting, ijazah, kemudian sertifikat tanah. Bagaimana cara menyimpannya sehingga aman ketika terjadi banjir atau terjadi bencana yang lain? Hal-hal yang kayak gitulah yang bisa Anda edukasi kepada masyarakat. Saya menyampaikan juga menanggapi apa yang disampaikan oleh teman Anda pada awal tadi tentang COVID. Bisa juga Anda memberitakan tidak hanya orang-orang yang mati karena COVID, orang-orang yang dirawat di rumah sakit, tetapi Anda juga melakukan edukasi pada masyarakat bagaimana agar kita terhindar dari COVID, bagaimana memakai masker yang benar. Sorry, saya nggak pakai masker karena saya sendirian di sebuah ruangan. Bagaimana kita melakukan cuci tangan? Apakah hanya gini aja atau harus kayak gini dan sebagainya. Kemudian bagaimana memakai masker 2 kali, dua lembar, double. Kemudian apa tanda-tanda dari penyakit COVID itu? Apa yang harus dilakukan ketika isolasi mandiri dan sebagainya. Informasi-informasi kayak gitu akan sangat membantu masyarakat, akan sangat membantu audiens, pembaca, dan sebagainya. Jadi tidak sekedar peristiwanya, tapi juga ada edukasi, mitigasi bencana. Oke, saya akan menyetel lagi. Nah, kalau ini tidak ada narasinya sih. Kalau misalnya suaranya tidak keluar, nggak apa-apa. Karena suaranya hanya musik saja. Saya setel ya. Oh, gagal lagi ya.
Bapaknya dijadiin. Atau dari sana bisa lagi Mas Rizky. Oh iya, ya, kalau nggak salah kearifan lokal bencana. Di YouTube Pak ya, di YouTube Pak ya. Di YouTube. Kata Kearifan kuncinya lokal bencana. Kearifan lokal bencana Pak ya. Ya. Ya, tunggu sebentar ya. Ya. Teman-teman. Dan sebenarnya banyak sekali isu-isu atau topik-topik yang bisa kita unggah, kita bikin konten, termasuk kearifan lokal dalam penanganan bencana. Selain yang saya sebut tadi, Anda bisa melakukan eksplorasi di lingkungan Anda, di daerah Anda ada nggak? Yang sebentar ke bawah bukan itu. Ke bawah lagi 4. Nah, yang 4 mitigasi bencana. Atas lagi. Ya, 4 mitigasi bencana berbasis kearifan lokal.
video itu menggambarkan ada beberapa kearifan lokal yang berbasis yang berkembang di masyarakat. Misalnya apabila ada gempa, kemudian orang-orang langsung naik gunung, kemudian jangan membuat kemah di bawah tebing. Kalau misalnya tiba-tiba ada longsor, maka kita akan langsung kena. Atau lagu penyelamat suku Mentawai, kemudian rumah tahan gempa dari suku Baduy, dan ada daerah yang tidak dihuni rumah di daerah yang dulu pernah ada likuifaksi di Palu. Itu contoh-contohnya. Tapi sebenarnya lebih banyak di masyarakat berkembang semacam kearifan lokal itu. Misalnya ada pohon yang dikeramatkan, di bawahnya ternyata ada sumber air. Ada sumber air di bawahnya. Orang taunya, wah ini namanya sirik ini, karena pohon dikeramatkan tidak boleh ditebang. Tapi masyarakat ternyata memiliki kearifan lokal bahwa ternyata pohon itu dipertahankan untuk mempertahankan mata air yang ada di bawahnya itu. Kayak gitu. Ada lagi nggak? Saya ingin diskusi dengan teman-teman. Ada nggak teman-teman yang informasi kearifan lokal yang ada di lingkungan Anda, terutama bagaimana menghadapi bencana? Ada dari Dewi, bisa langsung buka mic aja, Dewi? Ya, silakan. Dewi Sinta Nuria. Dewi Sinta Nuria. Daripada saya bacakan, kayaknya panjang ya. Iya, ya sebenarnya gini Pak. Ya dari media-media yang sering saya lihat itu pemberitaan cenderung lebih dramatis ya, lebih ke hal-hal dramatis ya, seperti mitigasi juga. Tapi setelah bencana itu terjadi, pemberitaan semakin menurun dan menyusut begitu Pak. Nah, padahal kan seharusnya media tetap mengawal itu, tetap memberitakan penanganan setelah bencana, tetap memperhatikan hak-hak korban juga. Nah, menurut Mas Sifaul itu apa yang melatar belakangi hal-hal tadi terjadi? Jadi ya, tentang pasca bencana ya. Oke, yang soal pasca bencana itu akan kita bahas nanti setelah sesi ini. Tetapi memang orang kadang-kala melihat kalau bencana itu terus-terusan, kadang-kala bosen. Di tempat kami kadang-kala ada pendapat kayak gini. Kalau misalnya sebuah isu jadi headline terus-menerus, jangan lebih dari 3 hari ya. Kalau bisa setelah 3 hari ganti headline di koran kayak gitu. Tetapi ini nggak berlaku untuk COVID. COVID setiap hari HL-nya COVID melulu karena memang ini skalanya besar dan terus-terusan terjadi. Tapi kalau tema lain biasanya maksimal 3 hari, setelah itu ganti lagi. Ada kebosanan dari pembaca. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kita tidak hanya menyajikan sesuatu yang sifatnya informasi tentang peristiwa dan mitigasi bencana, tetapi paskanya akan kita bahas setelah ini. Kemudian yang ada di chatnya Dewi, penanganan pasca bencana termasuk pengawasan dari media, hak korban. Benar, hak korban ini juga perlu untuk dijadikan bahan tulisan, karena kita pahamlah media sebagai watchdog ya gitu kan, anjing penjaga. Jadi kita harus mengawal bagaimana hak korban itu bisa disampaikan. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Dewi Sinta tadi. Oke, soal pasca bencana nanti akan kita bahas setelah ini. Ada lagi kawan-kawan pertanyaan? Atau Anda punya cerita tentang kearifan lokal di lingkungan Anda yang mungkin menarik? Jadi sekalian kita diskusi. Bahkan untuk diskusi pada siang nanti apa? Ya, barangkali teman-teman ada sesuatu yang ingin disampaikan. Yang lain? Ya, ini ada yang resen Pak dari silakan. Vina Triana. Langsung buka.
Halo Pak, suara saya Ya, dengar? dengar. Nah, tadi Pak, waktu di pembukaan kan Bapaknya bilang kalau misal kita suka tanpa sadar gitu, malah dalam membuat berita malah menghakimi korban gitu kan Pak. Ya. Nah, apa namanya, untuk menghindari itu tuh gimana? Misalkan faktanya bencana itu terjadi karena kelalaian korban gitu. Kayak misal mau memberitakan tentang kematian corona dan apa namanya sebabnya itu karena si korban tidak patuh sama protokol misal. Terus tentang banjir gitu. Faktanya karena masyarakatnya suka buang sampah sembarangan, akhirnya banjir ya gitu. Memberitakan fakta tanpa menghakimi korban itu gimana Pak? Karena saya sendiri pernah membuat tugas seperti itu dan ternyata tanpa sadar setelah dibaca ulang, saya menghakimi gitu karena faktanya memang warga sekitar tidak menjaga kebersihan. Itu waktu kasus banjir sih Pak. Terima kasih. Ya, langsung aja ya. Vina, jadi begini dan kawan-kawan. Kita kadang-kadang tidak sadar ketika memberitakan sesuatu, tulisan kita, berita kita itu dipengaruhi oleh apa yang ada di alam bawah sadar kita. Kadang-kadang bias karena soal jenis kelamin, soal agama, soal afiliasi politik dan sebagainya. Saya akan memberikan contoh, tapi nanti kita akan cari contoh-contoh yang lain. Contohnya soal kekerasan seksual. Misalnya ada mahasiswi yang jadi korban kekerasan seksual. Dia pulang ke kos jam 12 malam, kayak gitu kan. Di tengah jalan menjadi korban begal dan jadi korban kekerasan seksual. Lah, kita memberitakan peristiwa itu tidak ada masalah karena itu adalah peristiwa. Selanjutnya adalah ketika kita membuat narasi, teks-teks yang kita bikin itu akhirnya menghubungkan bahwa gara-gara berkeliaran pada malam hari seorang mahasiswi jadi korban kekerasan seksual. Dalam tulisan itu kita menyalahkan bahwa ngopo sih jam 12 malam ada perempuan, ada mahasiswi yang masih ada di jalanan. Mesti orang anak yang nggak baik-baik kayak gitu. Sebelumnya ada pandangan di pikiran kita kayak gitu. Sehingga ketika kita menulis, kita berusaha menghubungkan antara kasus kekerasan seksual itu dengan sesuatu yang dianggap bersalah. Sehingga korban itu menjadi korban dua kali. Pertama jadi korban kekerasan seksual, yang kedua disalahkan lagi. Jadi kekerasan seksual itu disalahkan karena korban ngopo dadak berkeliaran pada malam hari. Padahal bisa jadi dia di luar karena pulang ke kos dari luar kota. Bisa jadi dia mencari makan. Bisa jadi mencari makanan untuk sahur dan sebagainya. Nah, ini saya ngasih contoh kasus ini ya, kekerasan seksual. Nah, kemudian kita coba bikin analogi yang lain, contoh-contoh yang lain. Misalnya dalam kasus COVID-19, kayak kita menulis tentang orang yang meninggal gara-gara dia tidak protokol kesehatan. Ya, kita harus empati, tidak menyalahkan, walaupun kita tahu bahwa orang itu tidak menggunakan masker, dia tidak percaya COVID dan sebagainya. Tetap aja menghargai jenazah, walaupun dia sudah meninggal, tapi tetap hargai. Dalam dunia sosial, ketika ada lawan politik kita mati, meninggal ya, tentu saja kita tetap menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya, husnul khotimah dan sebagainya. Tetap kita menyampaikan, walaupun pada keseharian kita berada dalam posisi yang berbeda, menjadi musuh misalnya, musuh dalam politik, musuh dalam apa saja, atau dia selalu
menyakiti kita, tapi ketika sudah meninggal kita tetap menghargai jenazah tersebut. Nah, termasuk dalam penulisan, boleh kita menyebut tetapi jangan terlalu kasar bahwa selama ini dia tidak menggunakan masker ketika kemana-mana, bahkan tidak percaya pada COVID-19. Kita boleh menyampaikan itu, tetapi tidak secara vulgar. Menyampaikan data tapi tidak secara vulgar. Karena kalau misalnya, ya itu salah korban karena dia tidak percaya COVID, salah sendiri. Nah, kalau ada kata-kata kayak gitu, maka dia tulisan itu sama aja dengan menyerang korban yang sudah meninggal. Ya, kita sampaikan apa adanya, tetapi dengan bahasa yang halus. Saya kira itu lebih bijak ya, tidak langsung menjudgment kemudian ngata-ngatain korban dapat karma, takdirnya kayak gini dan sebagainya. Gitu, Mbak Vina. Iya Pak, terima kasih. Ada lagi komentar? Ada yang mau cerita tentang pengalaman kali di lingkungan Anda masing-masing? Sebentar Pak, ini ada pertanyaan dari chat Pak. Oke. Wah, panjang juga ya. Ya, buka aja. Saya bacakan aja Pak ya. Nah, kalau Mbak Aisyah mau buka mic sekalian. Oke, silakan Aisyah. Ya, Mbak Aisyah, dipersilakan langsung open mic aja. Jadi saya mau bertanya. Oh, tadi sebelumnya ada Bapak minta berbagi mitigasi di setiap daerah masing-masing ya. Ya. Jadi saya tuh tinggal di Sumbawa. Itu di sana kita lebih suka membuat rumah tuh dari panggung dan kayu gitu. Ya. Soalnya kita itu dekat laut dan sering banget gempa dari dulu. Kayaknya mungkin turun-temurun dari bencana Tambora dari zaman dulu banget itu. Jadi sampai sekarang tuh budayanya masih menggunakan rumah panggung. Jadi rumahnya itu pakai tiang dari kayu gitu. Seperti yang tadi suku apa itu tadi? Mirip-mirip seperti itu, cuman di tempat kita, ya Mentawai. Cuman di tempat kita itu lebih tinggi gitu ininya, tiangnya. Bagi kita tinggal di pinggir laut juga, biar anginnya itu nggak langsung menerpa gitu, jadi bisa lewat kolong gitu Pak. Kalau di daerah saya mitigasinya gitu. Terus buat pertanyaan tadi, saya mau bertanya, kan beberapa kisah yang saya baca kayak misalnya Guntur tadi itu ada rasa mungkin heroik gitu, kayak merasa kita perlu nih menyampaikan berita bencana itu dari dekat gitu. Ada rasa kayak panggilan jiwa gitu buat meliput bencana itu dari sisi yang lebih detail agar masyarakat tuh tahu, kayak merasa kita itu salah satu mata masyarakat untuk melihat lebih dekat gitu. Nah, kadang-kadang itu yang membuat wartawan itu sampai bahasanya kebablasan ya Pak. Nggak tahu juga karena saya belum pernah merasakan terjun langsung gitu di bencana, apalagi melihat keadaan langsung gimana korban-korban itu di sana dan gimana kerusakannya gitu. Mesti ada perasaan tergerak di dalam hati kan Pak. Saya rasa mungkin wartawan-wartawan juga adalah manusia, jadi mesti punya perasaan seperti itu gitu. Nah, rasa heroik ini sebenarnya normal nggak sih Pak? Dan gimana cara membatasinya biar kita itu nggak terlalu dalam dan tetap objektif gitu Pak? Gitu. Itu sih pertanyaan saya. Ya, makasih Aisyah. Ya wajar lah orang ingin menjadi nomor satu ya, menjadi nomor satu ketika memberitakan eksklusif dan sebagainya. Kemudian orang akan memberikan aplaus, penghargaan pada kita, itu wajar. Tetapi kita harus kalkulasi ya, apakah hal itu setara dengan nyawa kita? Ya mungkin pada saat itu kita nggak mengkalkulasi ya, wah ini akan berbahaya bagi diri kita. Tapi kalau misalnya kita berlatih terus, melatih diri, mana yang patut untuk dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan, maka kita akan bisa mengukur
Kira-kira walaupun kita ingin berita yang bagus, tapi ini membahayakan nggak? Misalnya gini, yang sederhana saja, di COVID-19. Ketika saya harus meliput ke rumah sakit, apakah saya akan sampai ke IGD-nya? Karena kalau di dalam nggak mungkin. Berapa meter dari IGD? Saya harus masuk ke sana. Kalau ke sana, saya cukup pakai masker double atau memakai face shield atau perlu memakai hazmat juga. Lah, kita bisa mengukur itu. Yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Kira-kira mampu nggak? Lah, seperti itu perlu ada pengalaman, perlu ada latihan, perlu ada informasi yang cukup sehingga kita tidak mengalami defisit dalam informasi mengenai penanggulangan atau pencegahan bencana COVID ini. Jadi wajarnya ya sebenarnya wajar karena orang ingin sesuatu yang wow gitu kan. Tapi kita harus juga mengukur diri. Keterampilan dan pengetahuan mengukur diri inilah yang harus kita pupuk sedalam-dalamnya. Kemudian yang pertama soal kearifan lokal di Sumbawa, menarik. Itu bisa Anda tulis bagian dari jurnalisme bencana. Anda juga bisa menulis tentang Tambora yang tahun 1815 meletus. Gunung Tambora itu kan letusannya pengaruhnya sampai benua Amerika dan Eropa. Letusannya tahun 1815 itu. Sampai-sampai di Eropa dan Amerika saat itu tidak berlangsung atau tidak datang musim panas. Wah, dahsyat banget tempatnya Aisyah ini. Bahwa ternyata Tambora letusannya bisa menyebabkan Amerika dan Eropa kehilangan satu kali musim panas gara-gara gunung itu. Selama beberapa hari matahari tertutup debunya sampai 1000-an kilometer kalau nggak salah. Ada bisa baca di referensi atau nonton di YouTube, skalanya besar banget. Kalau misalnya Anda menulis itu mengingatkan pada masyarakat bahwa mereka tinggal di daerah yang dekat dengan bencana. Karena itulah perlu mengembangkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dan itu bisa dikembangkan dengan kearifan lokal. Saya mau cerita di sebuah sekolah luar biasa SLB di Semarang ada semacam kewaspadaan yang menarik. Di sekolah ada meja guru ya. Dan meja guru biasanya ada taplaknya. Kenapa taplak itu kalau dipasang pasti istilahnya apa ya? Tidak sesuai dengan kotaknya. Misalnya persegi panjang, ujung-ujungnya pas di ujung-ujung mejanya. Tetapi pasti kayak gini ya. Ujungnya berada di bagian lain dari meja itu. Jadi misalnya ini. Kayak gini kan? Kenapa kalau seperti itu dan dibiarkan menjuntai ke bawah ujung-ujungnya? Ternyata kata guru-guru di sana, mereka melatih. Kalau misalnya ada gempa dan di atas meja ada tumpuan buku yang penting, maka orang bisa segera melakukan evakuasi. Dengan cara apa? Ujung taplak langsung ditalikan, kemudian dibawa pergi evakuasi dari gedung itu. Itu adalah kewaspadaan yang dikembangkan oleh sekolah. Nah, hal yang kayak ginilah yang mungkin bisa Anda kembangkan dalam tulisan. Kalau misalnya nanti Anda mau bikin konten tentang jurnalisme bencana. Atau di depan Anda ada cerita-cerita menarik dari orang tua Anda bisa kembangkan itu. Jadi itu. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Karena waktunya sudah habis. Waktunya berapa? Singkat saja, Pak ya. Oke. Nah, saya sekarang akan membahas soal pasca bencana yang tadi kita ditanyakan.
Jadi bagaimana kita menulis bencana tidak hanya pada peristiwanya saja, tetapi pasca peristiwanya. Jadi bagaimana wartawan bersama korban hingga pasca bencana. Di antaranya adalah menyoroti, menulis tentang rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu yang paling penting. Yang sering terjadi adalah orang meliput bencana 1 sampai 1 minggu selesai, setelah itu keluar, udah selesai. Mereka tidak mau lagi menulis tentang bagaimana mereka warga kesusahan untuk tinggal, mereka masih tinggal di shelter-shelter yang minim atau di tenda-tenda dan sebagainya. Padahal harusnya itu yang diperhatikan. Bagaimana nasib pendidikan anak-anaknya, bagaimana mereka bekerja, dan sebagainya. Demikian juga lembaga penanggulangan bencana. Kebanyakan lembaga-lembaga itu gembruduk istilahnya ya, berbondong-bondong ke lokasi bencana, melakukan evakuasi dan sebagainya. Setelah selesai, kemudian mereka pulang. Jarang yang terlibat sampai akhir, sampai rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu yang jarang terjadi. Jadi termasuk kalau misalnya ada dana, tadi yang disampaikan, dana itu, sorry, baterai saya mau habis, saya ngetas dulu ya. Ya baik Pak, silakan. Saya lanjutkan soal dana itu, dana dari pemerintah, bagaimana penanganannya, donasi-donasi dari masyarakat, bagaimana pemanfaatannya, itu juga harus tetap kita kawal. Jadi saya sangat setuju tadi bahwa kita harus mengawal dana-dana yang disumbang oleh masyarakat maupun pemerintah kepada korban. Rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuatu yang harus kita kawal juga. Oke, terakhir sesi ini adalah saya akan menyampaikan bahwa sekarang kita juga bisa melakukan peliputan soal bencana, termasuk Anda sebagai warga. Walaupun Anda bukan wartawan, tapi wartawan profesional ya, tapi bisa menjadi pewarta juga. Bahkan sekarang wartawan yang profesional kadang-kadang kalah dengan wartawan pewarta. Pewarta warga atau citizen journalism. Nah ini contohnya, kartunnya wartawan yang asli malah kalah dengan pewarta warga, orang-orang yang menggunakan atau bermodalkan HP untuk melakukan peliputan dan mereka nge-share ke media sosial. Sering terjadi kan kayak gini. Bahkan kadang-kadang wartawan profesional karena kalah duluan, mereka mendapatkan bahan dan menggunakan bahan dari pewarta warga atau wartawan-wartawan amatir itu. Jadi orang-orang itu mengatakan, hey, so are we. Jadi kayak gitu ya, sering terjadi. Lah, sayangnya adalah ketika warga melakukan peliputan soal bencana, banyak konten-konten yang tidak empati karena mereka nggak tahu. Pokoknya ada peristiwa, ambil HP, kemudian di-shoot, direkam, kemudian unggah ke Facebook atau ke Instagram atau ke Twitter. Mereka tidak paham bahwa di sana ada kesadisan, ada darah-darah, ada sesuatu yang bikin trauma dan sebagainya. Karena yang mereka cari adalah mereka menjadi orang yang pertama ngunggah, kemudian kontennya viral dan sebagainya. Sorry, ternyata belum nyambung. Sorry, sebentar. Oke, karena itulah teman-teman, walaupun nanti kita menjadi pewarta warga, tetapi paling tidak kita bisa memahami apa yang seharusnya Anda unggah. Nah, Anda perlu melirik jurnalisme. Saya kira Anda sudah paham, karena
sudah mendapatkan materi soal jurnalisme dan pada 2 hari ini mendapatkan pencerahan tambahan materi soal jurnalisme data dan jurnalisme bencana. Pertama ini, 3 hal ini harus Anda pahami bahwa jurnalisme itu terkait dengan kepentingan publik, bukan privat. Yang dibahas oleh jurnalisme adalah sesuatu yang menyangkut kepentingan publik, soal bencana misalnya, bencana apa namanya alam, bencana sosial dan sebagainya, bukan urusan privat. Oke. Kemudian cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya sesuai dengan kode etik. Ada kode etik jurnalistik. Saya kira Anda sudah mempelajari itu di kampus. Profesional, caranya harus minta izin, menghargai pengalaman traumatik korban, dan sebagainya. Kemudian cara menyampaikannya menggunakan prinsip jurnalistik. Kita harus skeptis, cross-check, kemudian tidak gegabah ketika mengambil sebuah data dan sebagainya. 3 hal itulah yang membedakan jurnalisme dengan konten-konten yang dibikin oleh YouTuber, kemudian orang-orang biasa. Walaupun nanti kita menjadi pewarta warga, paling tidak agak mambu-mambu sedikit, agak terpengaruh oleh jurnalisme. Kalau ini soal kelayakan berita, saya kira saya abaikan aja karena Anda sudah sangat paham. Reportase dengan observasi, wawancara, dan riset. Terakhir, ini aja. Jadi kawan-kawan, pada sesi nanti saya akan meminta pada kawan-kawan untuk praktek. Tapi kalau misalnya membuat tulisan yang jadi, mungkin belum bisa karena waktunya nggak cukup. Jadi Anda nanti bisa, paling tidak ada 2 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda menentukan topik. Pertama, topik apa yang akan Anda tulis berkaitan dengan jurnalisme bencana. Oke, itu arahnya gimana? Arah dari tulisan itu. Anda bisa cerita dalam 1 alinea atau 2 alinea udah cukup lah. Topiknya, tema, kemudian topik, kemudian arah dari pemberitaan itu Anda ceritakan dalam 1 atau 2 alinea saja. Nah, nanti Anda tinggal diskusikan pada sesi akhir nanti, pada jam 2-an, setengah 3-an. Nah, kemudian cara penyajiannya, bagaimana? Apakah Anda mau membuat konten yang kayak apa? Straight news atau feature? Hard news atau soft news? Spot news atau delayed news? Nah, sekarang kita bicara 2 hal dulu aja ya, yang paling sederhana. Straight news dan feature. Kira-kira, kalau misalnya Anda, tadi Aisyah mau misalnya ya, di tempat Aisyah ada rumah panggung sebagai bentuk kearifan lokal. Kalau misalnya Aisyah menulis tentang rumah panggung untuk mengantisipasi bencana gempa bumi, kira-kira tulisannya dibikin straight news atau feature? Gimana Aisyah? Feature, Pak. Kenapa? Soalnya kalau straight news tuh biasanya dia kejadiannya saat itu gitu. Kalau feature kan lebih ke tulisan menarik gitu. Ya. Yang ya. Oke. Feature. Karena kalau misalnya straight news ya sehari 2 hari udah basi. Tapi kalau misalnya feature Anda unggah di blog Anda atau Anda unggah di di media sosial, tulisannya akan tidak ada kadaluarsanya. Tulisan tentang bagaimana orang-orang Sumbawa membuat rumah panggung yang agak tinggi untuk mencegah, untuk mengantisipasi gempa bumi, kayak gitu, atau gempa bumi atau banjir dan sebagainya. Tulisan itu sangat menarik. Jadi teman-teman, kalau demikian, maka Anda bisa membuat perencanaan bahwa tulisan itu akan berbentuk feature. Jadi terakhir kawan-kawan, habis ini kita istirahat, tapi sambil istirahat
kawan-kawan sambil mikir ya, kira-kira mau menulis apa. Nah, kemudian Anda bikin, yang pertama adalah topiknya apa? Misalnya kearifan lokal untuk penanganan mitigasi bencana, misalnya kayak gitu. Kemudian Anda gambarkan dalam satu alinea saja arah dari tulisan Anda itu kayak apa. Kemudian bentuknya apa? Apakah feature atau serius atau apa? Kayak gitu. Saya kira demikian ya, teman-teman. Kalau ada komentar atau pertanyaan nanti kita diskusikan lagi. Itu Mas Rizky. Oh iya, Pak. Oke, kita sudah berada di penghujung acara pada sesi ini ya. Saya mengingatkan kepada teman-teman peserta untuk tidak lupa mengisi absen. Linknya sudah ada di kolom chat. Nah, sebelum kita tutup, kita ada sesi rutinan ini, foto bersama. Silakan untuk teman-teman silakan dibuka kameranya karena pemateri kita sangat oke pada dua sesi pertama ini. Maka lambang gaya yang harus kita lambang yang harus kita keluarkan juga seperti ini ya. Lambang oke ya. Iya. Baik. Silakan Pak Habibie. Ya, silakan kameranya dibuka. Ya, untuk teman-teman silakan dibuka. Sayang sekali loh. Ini nanti akan diupload di Instagram dengan followers ribuan. Waduh. Sayang sekali. Oke, sudah ya. Saya hitung 1, 2, 3. Satu lagi halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you, Mas. Ya. Oke, thank you Pak Habibie. Terima kasih juga kepada Pak Sifal Arifin. Materinya sangat bermanfaat dan mudah-mudahan yang memang bermanfaat untuk yang mendengarkan. Nah, saya selaku moderator minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam sesi ini. Lebih dan kurang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materi dari Pak Syifaul ini sangat keren ya, dan juga sangat memberikan insight baru gitu buat kita. Nah, sebelum mengakhiri sesi ketiga ini, seperti biasa, saya ada pantun buat Mas Syifaul. Kalau mau dibalas boleh, dibalas juga nggak dibalas juga nggak apa-apa. Ada pantun nih. Jalan-jalan ke Bantul. Di jalan ketemu rusa. Materi dari Mas Syifaul sangat luar biasa. Jadi untuk teman-teman ada cara mudah untuk tampil cantik dan cakep. Tak perlu pakai skincare ya. Jadi kalau misalnya pengen cakep cukup berpantun saja. Jadi itu cara-cara paling murah untuk tampil cakep. Saya tidak pantun untuk MC dan kawan-kawan. Malam Jumat apel ke rumah Isyana. Cakep. Langsung cakep ya. Nah, hanya dengan satu pantun saja langsung ada yang berubah jadi cakep. Sangat murah untuk cakep itu. Apel gagal, jalan dijaga. Cakep. Diskusi keren dengan mahasiswa Kalijaga. Ngobrol bareng jurnalisme bencana. Cakep. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti siang ya. Ya, terima kasih juga Mas Syifaul. Nah, oke, teman-teman peserta pelatihan pasti udah pada capek ya. Nah, untuk itu sebelum lanjut ke materi ketiga, kita akan istirahat sejenak untuk merefresh kembali tenaga dan pikiran kita nih, terutama untuk peserta pelatihan agar kembali fokus dan menyerap materi selanjutnya. Nah, teman-teman dan hadirin sekalian diperbolehkan untuk meninggalkan room sementara. Kita akan istirahat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat dan peserta dimohon wajib kembali masuk ke dalam room maksimal 5 menit sebelum materi ketiga dimulai. Untuk itu selamat beristirahat dan ketemu kembali pada sesi ketiga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.